ini. Di mana itu? Karena kalau Islam pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Hindu, Buddha, itu bukan pengikut Kristus. Satu-satunya kandidat cuman Kristen kan? Kristen sama dengan pengikut Kristus. Yesus menubuatkan datangnya penyesat bergelar Kristus. Nah sekarang endingnya di mana? Matius 7 nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Siapa itu? Ya Kristen, lagi-lagi pengikut Kristus. Siapa yang harus kita cari di sini sebagai kandidat yang banyak ini? Karena dia mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus kalau bukan Kristen? Anggaplah bukan Kristen. Kalau begitu saya kasih waktu 3 tahun ke depan, tunjukkan kepada saya, nanti setelah ketemu sampaikan kepada saya, ini loh Bang Suma pengikut Kristus palsu itu. Tunjukkan mana itu. Kalau tidak ada ternyata, berarti mana yang harus kita katakan? Berarti Yesus ini pembohong. Karena dia mengatakan datang penyesat bergelar Kristus, berkata akulah Kristus. Nah, dan menyesatkan banyak orang. Ternyata tidak ada banyak orang disesatkan oleh yang mengaku Kristus. Berarti Yesus pembohong. Tapi kalau Yesus tidak pembohong, wajib hukumnya ada banyak orang pengikut Kristus. Nah kalau itu bukan Kristen, mana? Mana? Nah ini saya rasa memang berat, kenyataan memang pahit, tapi mau kayak mana lagi, itulah keadaan. Karena kita dibekali akal, maka yang hak tetap harus hak, yang batil harus batil. Katakan yang benar itu benar meskipun pahit. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh guru-guru saya yang lain. Silakan. Ya, lanjut Bang. Ya, itu pertanyaan itu sih ya oke lah kalau pendapat Bang Suma kayak gitu nggak apa-apa. Itu kan pendapat ya. Terus kalau untuk kitab ini kan menurut Bang Suma bahwa kita Kristen ini kan mencuri dari Yahudi. Ya nggak apa-apa. Tetapi kan yang kita tahu pastinya kitab yang kita imani ini kan suatu sejarah nyata. Nah kalau mungkin di Bang Zuma sendiri, Al-Quran itu kalau boleh tahu kan pewahyuan ya. Nah itu bisa dikasih bukti dasar atau landasan bahwa itu benar-benar suatu pewahyuan pada saat terjadi di dalam Gua Hiro. Iya. Jadi gini saudara. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Bangsa yang beringas, yang tidak berpendidikan, dikenal di dalam kitabnya Yahudi sebagai bangsa yang tidak dianggap sebagai umat, bangsa yang jahil, yang bodoh, barbar. Makanya Nabi Muhammad datang kemudian melembutkan mereka. Ketika Nabi Muhammad datang, bukan sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, bukan. Nabi Muhammad 63 tahun kemudian hidup di tengah-tengah mereka. Selama 22 tahun proses pewahyuan berada di tengah-tengah mereka. Kalau itu bukan pewahyuan, maka sudah pasti Islam tak ada. Tapi karena mereka menjadi saksi seluruhnya, keluarganya, tetangganya, orang sekampung, tetangga kampung, tetangga kota, mereka menjadi saksi akan kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka beriman kepada beliau. Itu fakta real. Nah, terkait dengan Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad tidak ada literasi, tidak ada kemudian sejarah di luar Islam atau di dalam Islam
di luar dari yang cinta beliau dan di dalam dari yang membenci beliau, yang memberikan riwayat atau mengkisahkan Nabi Muhammad pernah belajar sejarah. Nabi Muhammad pernah pergi ke Yerusalem, belajar kepada orang Romawi, belajar filsafat, belajar tentang mantik, belajar tentang alam, belajar tentang pendidikan, peperangan dan seterusnya. Nabi Muhammad hanya mutar-mutar di Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Tapi beliau kemudian bisa mengurai isi langit, bisa mengurai isi bumi. Perut bumi kemudian diumbar melalui Al-Quranul Karim. Bahkan orang yang masih ada di dalam perut rahim manusia diuraikan 1400 tahun silam dan baru ditemukan di dekade ini kemudian ilmunya. Kalau ini bukan pewahyuan, lalu apa namanya? Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah aku pencipta langit dan bumi mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh berupa Al-Quran dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu, sebelumnya engkau tidak mengerti apa iman itu, tetapi dengan Al-Quran itu yang adalah cahaya, dengan cahaya itu aku memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki di antara manusia. Dan sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. 1400 tahun silam kaidah ayat suci ini sudah ada. Coba Anda lihat. Anda lihat bagaimana umat Islam dalam berakidah, dalam beragama, dalam prosesi ibadah. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Sedunia kemudian orang akan sujud tunduk mengadakan bulan suci Ramadan. Sedunia. Dari seorang ummi yang tidak berpendidikan, bukan dari bangsa yang kemudian punya peradaban yang maju seperti Romawi, seperti Yunani, seperti Yahudi, Israel dan seterusnya, bukan. Dari bangsa jahiliyah. Coba. Tak ada yang bisa memungkiri itu. Tapi yang Anda katakan Tuhan, maaf nih, yang Anda katakan Tuhan, di mana Tuhan dalam perspektif orang Indonesia, sang penguasa, sang maha dahsyat, sang maha perkasa, tak mampu menjadikan Yerusalem menjadi Kristen pengikutnya. Menjadi pengikutnya, jangan menjadi Kristen. Karena Kristen ini ditopang oleh kekuatan Kekaisaran Romawi. Cangkangnya, kukunya, kekuasaannya itu sudah separuh bumi pada saat itu kemudian. Sehingga Katolik, Kristen ini cepat kemudian berkembang bukan karena Yesus, tetapi karena Katolik ini ya adalah satu agama kerajaan adikuasa pada saat itu. Sehingga dengan mudah Katolik, Kekaisaran Katolik Imperium Romawi menekan semua negara jajahannya untuk mengikuti kepercayaannya, yaitu Katolik. Yesus mengajarkan tentang Torah, Tanakh, mengajarkan bagaimana kemudian mereka menjalankan perintah-perintah Tuhan, tapi Yesus gagal. Nabi Muhammad masih kerajaannya sampai hari ini berjaya. Kalau itu cuman karangannya, Fir'aun mengarang, hancur, penguasa, dia menganggap dirinya Tuhan, mati, hancur. Mana pengikutnya? Habis, ludes, dimakan alam. Qarun, orang kaya sedunia, mana hartanya, mana pengikutnya? Hancur, lebur. Nabi Muhammad orang biasa-biasa saja, tapi karena yang dibawa adalah pesan langit, sampai hari kiamat pesan langit itu tidak akan pernah goyah, ditimpa oleh perkembangan zaman dan buyar oleh pergeseran masa demi masa. Itu tak akan mungkin. Jadi apa yang harus kita katakan kepada Nabi Muhammad? Apakah dia orang pintar, orang cerdas? Sampai enggak mungkin. Sekarang ilmu dapat kita terima dari internet, zaman digital. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesatnya. Sampai orang punya titel S1, S2, S3, S4, S-tontong, S5, profesor, sampai bulu alis, botak, dan segalanya untuk berpikir. Tapi meskipun ada hasil risetnya kemudian,
pasti punya kelemahan. Bukunya pasti punya kelemahan. Pasti ada koreksi mengoreksi. Pasti ada timpali menimpali. Pasti ada sanggah menyangga. Tapi Al-Quran siapa yang mampu sanggah? Ilmu apa yang kita bisa pakai untuk menyangga Al-Quran? Disiplin ilmu seperti apa yang bisa kemudian membuat Al-Quran itu hanyut? Profesor dari mana yang kemudian bisa mematahkan argumentasi Quran? Tak ada. Itu bukan sehari, setahun, 10 tahun, satu zaman, enggak, satu abad, enggak. Ini sudah 1400 tahun. Indonesia merdeka berlandaskan kepada ajaran Al-Quran. Dasar pijakan kenegaraan kita Al-Quran. Nuansa ruang persatuan rakyat Indonesia Al-Quran. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan seterusnya, bla bla dan seterusnya, Al-Quran. Lalu hanya orang yang memperbodoh dirilah yang kemudian yang tidak mau menerima kebenaran Islam. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya orang yang telah datang padanya Islam tapi tidak menerima Islam itu adalah orang yang zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta langit dan bumi, padahal dia sudah diajak kepada dinul Islam, dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Sudah ketemu Islam tapi masih jahil, masih zalim. Subhanallah. Itulah orang yang seburuk-buruknya orang. Sudah ketemu Islam. Kalau dulu orang masih kemudian tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi dengan prosesi ibadah yang sempurna, dengan rukun syariat, aturan yang indah, wajar. Islam belum datang, wajar mereka masih sesat. Wajar kemudian mereka maksiat, masih belum ada Islam, wajar. Tapi ketika Islam datang, diutus oleh Allah, litubayyina linnasi, masih ada orang menyembah kepada sesamanya manusia. Itulah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Masih ada orang kemudian hidup tanpa aturan. Itulah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Saya kira begitu saudara. Di tempat saya ini sudah layaknya saya minum kopi dan campur masako, dan kelas saya akan kembali kepada guru saya Dinda Tahta dan yang lainnya. Terima kasih sudah bertanya. Silakan kalau ada sanggahan, saya tidak ada kewajiban untuk menjawab, saya mendengarkan saja, nanti adik saya Tahta atau yang lain untuk menjelaskan lebih jauh. Saya kira begitu dari saya sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ketika ada ucapan yang kurang berkenan. Apa yang benar dari lisan saya itu semata-mata dari Allah, dan yang keliru itu datangnya dari Bang Suma yang manusia fakir ini. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut, saya masih monitor sampai subuh, silakan. Ya, Biasa. nggak apa-apa itu, saya hargai pendapat Bang Zuma. Meskipun buktinya pandangan saya belum dapat lah, cuma pemahaman tentang Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Cuman yang ketiga ini yang sering menjadi pertanyaan, bahwa yang sering diikuti oleh saudara muslim Nabi Muhammad, bahwa di Al-Quran itu kan pembahasan Israel kan 50% lebih lah, ibarat kata sama kayak di Alkitab mungkin 100%. Nah, tetapi Muhammad ini bisa dikasih pembuktian kebenaran di Al-Quran bahwa betul-betul dia keturunan dari Ismail. Halo, Ya, silakan Ustaz. apa pertanyaan? Wa may yarfa' Ibrahim, iya, apakah betul bahwa Islam itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail?
Oke. Jadi kita tahu Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Mana buktinya kalau dia yang meninggikan Ka'bah, yang membangun? Ali Imran 97. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di situ ada tanda tempat pijakannya. Lalu dia memperkenalkan Tuhan itu ya Allah, yang membangun Ka'bah Abraham. Lalu dia meletakkan keturunannya selamanya di situ. Ibrahim 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, aku meletakkan keturunanku Ismail di sini selamanya. Nah, maka nanti ajaran tauhid ini dibawa oleh Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah sampai ke Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad itu jelas itu nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Hashim, Adimanab, Qusay bin Kilab, Murraka, Ablu, Aigoli, Fihr, Malik, Kinana, Hujaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar, Nijar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tira, Ya'rub, Yasjub, Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi ayat-ayatnya jelas. Nasabnya jelas. Bahkan sampai Nabi Adam, Ibrahim bin Tarikh bin Nahur, Saruk, Ra'uf, Falik, Aibar, terus Salik, Ilfarsad, Sam, Nuh, Mutasala, Idris, Iyad, Mahlil, Kainan, Yanis, Sib, Adam. Jadi jelas, makanya Nabi Muhammad diberi wahyu, summa awhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya melanjutkan, meneruskan agama kakek moyangnya, yaitu milah Ibrahim, yaitu tauhid. Gitu. Jadi udah jelas itu. Oke, silakan. Oke, ya nggak apa-apa. Saya hargai. Jadi kalau yang pertama tadi agama yang terbesar, kedua juga soal Al-Quran itu yang dimana saya minta pembuktian soalnya karena isinya itu kan hampir mirip dengan di Alkitab. Tapi nggak apa-apa. Terus yang abang ini bukti pembuktian dari Muhammad bahwa betul-betul keturunan dari Ismail. Sedangkan Ishak sampai Isa di Al-Quran jelas. Namun kalau Ismail sampai Muhammad kan abang belum ada. Tadi yang mungkin abang jelasin itu hadis kayaknya. Itu. So, saya sudah tanya ke Ustadz juga belum ada yang bisa menjawab sih itu. Apa? Sesuai Menjawab apa? Al-Quran maksudnya. Menjawab apa? Pembuktian seperti Ishak sampai Isa. Loh, kan sudah jelas di dalam Islam itu. Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wa lasbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi semua para nabi itu diutus oleh Allah, bersaudara semua mereka. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi. Kami tidak membeda-bedakan semua, seorang pun di antara mereka. Makanya dalam Islam dimuliakan semua para nabi itu. Karena mereka ini dari keturunan yang sama. Ya, pusatnya di Abraham, mempunyai dua putra Ismail, Ishak. Dari Ishak muncul nabi-nabi Israel, mulai dari Isa sampai Yesus. Setelah itu karena Israel ini banyak menyimpang, suka membunuh para nabi, ditinggalkan oleh Allah. Pindah bangsa yang dulunya rendah ditinggikan. Karena ayatnya jelas di Bible itu. Pindahnya Israel ke Arab ini sudah dinubuatkan. Ya, coba baca di dalam Yehezkiel 21:25. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Disuruh buang mahkotanya. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yaitu Arab. Yang tinggi harus direndahkan, yaitu kamu, karena suka membunuh para nabi. Mana datanya? Wahyu 16 ayat 6. Sehingga tongkat kerajaan akan pindah
Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan berinjak dari Yahuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kenapa mereka ditinggalkan? Karena sombong. Yesaya 29:20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang penyemooh akan habis dan semua orang berniat jahat akan dilenyapkan. Kerajaan Allah akan diambil. Matius 21:43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi jelas. Nah, kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka manusia tidak kenal Allah. Sedangkan nabi-nabi Israel cuma untuk Israel. Musa untuk Israel, Yesus untuk Israel. Lalu bagaimana dengan agama dengan di luar Israel? Siapa yang memperkenalkan Allah kalau bukan Islam? Kristen memperkenalkan Tuhan itu manusia, Yesus. Ya, sehingga melalui putra dari Ismail ini, sehingga umat Islam pergi ke seluruh dunia menyebarkan tauhid. Nah, kalau Musa untuk Israel, mana dalilnya? Keluaran 3 ayat 10, Ulangan 33 ayat 4. Yesus untuk Israel, Matius 15:24. Bahkan yang dihakim hanya 12 suku Israel. Ya, Matius 19:28. Nah, untuk negara lain gimana? Maka perlulah ya setelah ditinggalkan Israel muncul dari luar Israel. Ya sama ajarannya seperti Musa. Ulangan 6 ayat 4, Allah itu Esa. Sama seperti Yesus, Markus 12:29, Allah Esa. Nabi Muhammad qul huwallahu ahad. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20 atau Yohanes 5:37. Tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un, atau seperti Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Sama tauhid. Nah, kalau Kristen yang menyebarkan, dengarlah Israel, dengarlah hai seluruh dunia, Tuhan itu 3 gitu nanti. Tidak cocok dengan ajaran Samawi, dengan ajaran Yesus. Gitu. Ayo gimana? Ya nggak apa-apa Bang. Cuma Iya. yang pastinya yang Abang jelasin tadi jelas di Al-Quran sih memang kalau dari Isa itu keturunan dari Ishak dan Muhammad dari Ismail. Abang belum menjelaskan bahwa betul-betul dia dari keturunan Ismail gitu sih. Sesuai Al-Quran maksudnya. Waduh, dia minta Al-Quran, Ustaz. Al-Quran itu bukan biografi. Iya, kan tadi saya nyebut Bible juga dari tadi, bukan Quran doang. Ayo, apa lagi? Itu 3 pertanyaan mungkin cukup sih Bang. Kalau yang lain saya rasa ada, cuma nanti ya sering saya tanya sih, cuma agak sulit lah maksudnya ya, Nggak ada yang sulit Bang. Insya Allah di sini bisa Bang. untuk dijelaskan sih gitu. Nggak ada yang sulit Tapi Bang. cukup 3 tadi sih sudah paham saya. Iya. Gitu. Kalau ada lagi Bang silakan Bang. Kami di sini menunggu. Disapa dulu tuh tamunya tuh, yang baru tuh. Iya. Selamat malam Gabrol sama si Gabrol nih. Gabrol, selamat malam Gabrol Idebot. Assalamualaikum, petinggi apologet Islam. Iya. Kristen apa Islam Bang? Izin polo. Kristen apa Islam Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Islam. Oh iya. Waalaikumsalam. Cuma sekedar silaturahmi aja. Oke siap. Iya, kita sediakan tempat untuk Kristen Bang ya. Izin Bang. Oke, siap. Iya. Makasih Bang. Iya, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Samosir, simbolis silakan Kristen ya. Samosir. Maaf Bagus ya. Bang, host saya pamit dulu ya. Mau kemana? Ini Yesus kayak kenal suaranya, kayak Islam jadi ya, bukan ya? Bentar Oten. Iya. Bukan, Si bukan. belajar nih. Kemarin kami babat Oten semua di rumahnya sih. Ya kan belajar? Bukan, Ya bukan, Islam. bukan, Islam kamu, Islam. bukan. Ya udah biarin aja, nggak usah ribut itu. Samosir, selamat malam. Islam apa Kristen? Samosir, selamat malam. Islam apa Kristen? Samosir, selamat malam. Apa Kristen? Ya, buat yang di bawah silakan yang Kristen naik. Ini Samosir ini Kristen pula ini. Samosir dibuka minnya,
Dibuka mute-nya. Kamionya Samosir. Ini Samosir kayaknya Kristen ini, makanya Iya, saya naikkan. Simbolis nabu. Iya. Samosir simbolis nabu. Selamat Ya, malam. iya dari Samosir dia, dari Toba. Hmm. Samosir. Orsley. Oh, Lay Samosir. Datuk Marga Kuncang Samosir Ustaz. lagi. Margamu? Enggak. Marga Samosir. Marga tuh. Samosir, selamat malam, dibukanya. Ya, buat yang di bawah, silakan dinaikkan, naik ya. Buat yang hotel-hotel, buat orang hotel-hotel, supaya ada pendiskusian, karena kita Udah, banyak ya. hotel-hotel. Saya buka lagi. Ini yang mesti naik banyak yang Islamnya, teman-teman. Tapi saya berat, yang Islam tolong dibatalkan dulu ya. Yang dibuka lagi. Iya, apalagi penontonnya sampai mencapai 7.000, berat ini HP. Iya. Oke, sambil dinaikin Bang. Oke, siap. Ini American brand ini, siapa brand American brand ini? Yang American, Kristen ini. Kristen aja kan kawan ya. ada Olan ya, ada Olan di bawah ya. Ada Olan di bawah. PT siapa nih? Bad boy. PT siapa nih? PT selamat Yang malam PT. PT selamat malam PT. Assalamualaikum, Muslim bang. Muslim ya. Oke siap. Oke siap. Yuk, Ya. nyimak aja. Oke siap. Assalamualaikum. Salam. Yang Kristen yang naik ya, yang Islam jangan, karena ada perdiskusian. Kalau ya ini Kenapa sih Olan? Olan yang belum mau naik. ya bawalan datang mau naik, tapi nggak ada permintaan. AR selamat malam AR. Islam atau Kristen? AR selamat malam. AR selamat malam AR. Suaranya apa itu Ustaz? Suara Brasil dia. Iya, sudah live itu. Ya, buat yang Kristen yang naik ya, yang Kristen yang naik. Biar Anda di sini disilakan bertanya sepuas-puasnya. Ya, ini siapa nih? Mary Mariam. Bentar dulu saya tanyakan. Ya, Mary Mariam, selamat malam. Islam apa Kristen? Mary Mariam, selamat malam. Islam apa Kristen? Kalau yang dapat yang naik yang Kristen ya. Mulia Yusmaini, siapa Yusmainia? Mulia. Ini Mina Hajan siapa nih? Mary Mariam, selamat malam. Mulia, selamat malam Mulia. Udah pada terguncang tuh. Padahal baru minta naik itu, kok diam aja. Iya. Kenapa Kristen ini pada terguncang? Mulia, selamat malam Mulia. Ya, yang Kristen naik ya, Kita santai-santai diskusi santai. Ya, yang Kristen silakan naik. Ya, mari kalau nggak dijawab disuruh nih ya, mari. Jangan karena api Ustadz, api saya aja berat ini kira-kira ini. Tapi saya ini malah ini. Mudah-mudahan Iya. nggak nge-lag. Ya, teman-teman Muslim, tolong di cancel permintaannya ya. Yang Kristen aja naik, yang Kristen. Saya matikan di tadi. Opsi multi itu. Ini Akbar ini orang Islam ini, yang nama Akbar ini, kamu kan orang Kristen. Dan Jati, selamat malam Jati. Islam apa Kristen? Ya. Yang Kristen ketik 1 ya, biar dinaikkan. Ketik 1 biar dinaikkan ya. Kristen ketik 1. Silakan, yang Kristen. Ada lagi yang Kristen enggak? Ada lagi yang Kristen? Silakan yang naik. Biar kita ada pendiskusian sama guru-guru kita. Minta Sama-sama naik, kita. ketika di atas nggak ada suara. Aduh. Ibran Malisi, siapa nih? Zafran ini Islam nih. Yang Kristen minta permintaan naik yang Kristen. Apa ini Olan ini? Bukan. Iya, Olan ini. Assalamualaikum, ya Olan ini. Olan. Assalamualaikum, Mbak Olan.
Assalamualaikum. Nah, Maaf ya. Bukan. Bukan, saya mau tanya sekejap bang. Saya mau jelaskan saja satu. Oh iya saya. Saya Islam ya. Jadi sama saya Islam sama Kristen saya tidak bandingkan. Kita ini kan sama-sama macam apa kata orang lain-lain agama kan. Islam. Jadi aku sekarang nih kan saya nampak dalam TikTok Islam sama Kristen macam saling perdebatan lah. Tapi kira macam satu kekecohan je lah begitu, macam tiada keamanan lah. Sebab masing-masing mau ada kata orang kita ada kepercayaan ini masing-masing. Islam pun kita akan tidak percaya sama orang punya kitab. Demikian isi Kristen pun begitu juga kan. Bang ini kalau salah bukan salah minta maaf ya. Hanya saya mau tanya sajalah dengan menyuarakan. Demikian begitu apa saling kita dapat begitu ya? Macam satu perdebatan nih sama sebab kita ini saling tidak percaya. Jadi Ini orang apa sih? Jangan diturunkan. Parah itu. Nggak tahu. Nggak usah Biar, bercanda. biar kita orang Indonesia kayaknya ya. orang Malaysia dia, orang Malaysia dia. Iya, Maksudnya, Malaysia. maksudnya itu bahasa Indonesianya. Apa gunanya kalian diskusi lintas agama? Itu masing-masing aja. Itu arahnya ke situ. Iya. Ya yang Islam, yang Islam jangan dulu minta naik. Jadi, ada lagi. Lanjut dulu. Saroja, selamat malam Rasul Saroja. Selamat malam. Islam apa Kristen? Salut, vous pouvez vous en donner à moi s'il vous plaît, je voudrais trop faire des lives. Kristen. Islam. Ya, Islam. Ada yang sampaikan bang? Aku sependapat tadi dengan Bapak itu. Buat apa kita agama-agama orang? Masing-masing saja jalan lah. Bentar Ustaz, berarti Anda jarang membaca Al-Quran kalau begitu. Oten itu. Kalau Anda nggak setuju diskusi, berarti Anda nggak membaca Al-Quran. Jelasin dulu Ustaz. Iya. Jadi di dalam An-Nisa 165 Bismillahirrahmanirrahim. Rusulam mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Jadi rasul-rasul itu, utusannya Allah itu diutus untuk membawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi rasul memberi ajaran dari Allah itu untuk manusia. Supaya nanti manusia ketika ditanya, kenapa kamu tidak mentuhankan aku, kata Allah. Oh saya tidak tahu ya Allah, kalau engkau Tuhan, bukankah aku ngutus utusan? Misalnya zaman sekarang, bukankah aku mengutus Muhammad? Emangnya ajarannya gak nyampe ke kamu? Nah ternyata kan sudah disampaikan. Kayak para ulama, al-ulama warasatul anbiya, penerusnya Nabi untuk menyampaikan. Jadi jangan ngomong tidak ada gunanya, buktinya. Berapa ratus yang dimualafkan oleh Bang Juma. Berarti ada gunanya kan? Ada hasilnya. Yang asalnya tidak tahu kebenaran menjadi tahu. Gitu loh. Nah kalau kita diem, tidak menyampaikan, ya salah kita. Pengajaran Nabi itu harus disampaikan. Nah, apakah lewat dialog gitu. Gitu Bang. Ya, Ustaz Hatta, pertanyaan saya, apakah dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah ada diskusi atau debat dengan orang-orang Najran atau Yahudi, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, perjanjian Hudaybiyah itu kan gitu. Orang-orang kafir minta 7 permintaan atau 9 itu. Lalu Rasulullah ditanya, engkau Muhammad, kata orang kafir, minta apa ke kami? Ya saya minta cuma dialog aja, diizinkan ya, diberi ring lah. Izinkan umatku dialog. Menurut mereka hal yang remeh. Ternyata dengan adanya dialog banyak yang mualaf. Subscribe to me please, I want to do a live please. Ya nanti jual sayur nanti besok pagi. Ya gitu. Tidak apa-apa, dialog itu ada datanya. Wala tujadilu alal kitab illa billati hiya ahsan. Ya, di situ kita disuruh dialog. Ya. Kalau dialog dengan cara yang baik, menyampaikan berdata gitu, biar orang itu tahu kebenaran, gitu. Bagaimana kan udah ila sabil rabbika bil hikmah. Iya.
Ya kayak gitu. Ya kalau mereka ini, kalau lawannya Bang Juma takut dialog itu, karena tidak ada hasilnya apa-apa mereka. Siapa yang murtad? Gak ada. Tar dulu, bagaimana perintah di dalam Al-Quran itu? Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, Dan ya itu. seterusnya itu. Bagaimana itu? Ya seperti itu tugas Islam itu, memerintah kebaikan, ya, dan mencegah kemungkaran, kayak gitu. Berdakwah intinya itu, menyampaikan. Gitu. Ini Meksiko ini siapa ini? Yang tidak boleh itu, tidak boleh adalah menista sesembahan agama lain, nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu ya bro ya, tadi yang nanya ya. Oke, lanjut. Ini ada Bang Andre Christian ini. Silakan Bang Datuk. Ini satu nih Bang Datuk. Andre. Ya Bang. Ya, mau bertanya ya, apa berdiskusi, Bang Andre? Ya, saya kira mengalir aja Bang, mengalir. Diskusi juga bisa. Ya, silakan Ustaz Hatta. Apa kira-kira temanya kalau mau diskusi? Yang Bang Andre kuasai, silakan. Tentang apa? Temanya yang didiskusikan inilah, yang maksudnya yang Bang Tata bicarakan sekarang. Gak ada dibicarakan. Tadi cuma tanya jawab. Temanya begini aja yang mudah. Begini Bang. Silakan. Begini. Tadi saya mendengar ada masalah. Oh bukan. Ini mengenai tentang bahwa agama-agama itu semua dasarnya Islam. Nah. Mulai dari zaman dahulu, termasuk zaman Abraham atau Ibrahim, sampai ke zaman Isa, yaitu Nasrani. Pertanyaan saya Bang, ini kita fokus. Salah itu nggak ada Nasrani. Biarin aja deh. Di dalam Quran itu ada Nasrani, itu zaman Isa. Terus? Iya nggak, benar nggak? Atau termasuk pengikutnya dikatakan Hawariyun. Benar nggak Bang? Ya terus. Nah, pertanyaan saya Bang, bisa nggak Abang komparasikan atau bukti bahwa di dalam Quran itu ada apa? Tentang dahulu, kisah-kisah dahulu, termasuk ajaran Nabi Isa. Oke. Yang bisa dijelaskan tanpa melalui dasar dari Alkitab atau Bible, ajaran Injil itu. Iya. Ada nggak yang bisa dibuktikan melalui bukti merujuk kepada Injil atau dari Bible Perjanjian Baru? Oke. Jadi tentang Isa ya. Pertama, Isa itu menerima ajaran dalam Islam. Al-Maidah 46. Wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah. Dia diberi hukum-hukum ajaran dari Tuhan. Kalau di Islam namanya Injil. Injil ini harus diberitakan tentang tauhid, tentang ketuhanan, akhlak gitu. Makanya dalam Islam jelas di situ. Isinya siapa itu Isa? Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dia diutus untuk Israel. Terus dia seorang nabi. Maryam ayat 30. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Seorang nabi, seorang hamba. Dan dia mentuhankan Allah. Al-Zukhruf ayat 64. Inna Allah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Dia itu mentuhankan Allah. Ya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus.
Nah ini kan juga ada semua dalam Bible itu. Pertama dia diutus untuk Israel, Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, menerima firman, Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah, Yohanes 17:3, Matius 11:25, Markus 12:29. Kan sama. Intinya apa? Yesus ini utusannya Allah, seorang nabi, hambanya Allah, penyampai firman, dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Kan sama. Terus apanya? Ya begini bang, karena bisa abang cocokkan sesuai dengan maksud dan tujuan Terus dari isi perjanjian baru yang abang kutip ayat itu, dan fokus abang untuk menjawab itu sama aja yang bilang itu fokus Tuhan yang satu sesuai dengan maksud Al-Quran. Oke. Dan termasuk dengan ajaran Isa. Tapi Quran itu kan mengutip, ini redaksinya dari mana? Ini kan mengulang-ulang kisah-kisah yang dulu, kan seperti bahwa Al-Quran itu menceritakan kisah yang lalu. Jadi ini dasarnya dari mana? Oke, sudah. Selain abang mengutip dari ayat-ayat perjanjian baru. Jadi dasarnya dari mana? An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan ini bukan dari dirinya, tapi wahyu firman Allah. Sama seperti Yesus. Yohanes 7 ayat 16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Atau Yohanes 12 ayat 50, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Sama Yesus dengan Nabi Muhammad ini menyampaikan firman wahyu. Jadi jangan ditanya sumbernya di mana.